Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sehingga bisa sehat walafiat tanpa ada apapun. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Amin Allahumma amin. Siapa yang di sini pernah sakit? Ayo. Sakit semua ya. Kalau sakit itu rasanya enak atau enggak? Makanya selalu bersyukur diberi kesehatan dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Kesehatan itu nomor 1. Nomor 2 apa? Sholat nomor berapa sholat? 1. Nomor 1 apa? Sholat. Benar ya, enggak apa-apa. Kalau namanya di rukun Islam baru Ustaz nomor 2 yang pertama. Oke, sekarang tepuk anak soleh dulu. Tepuk anak soleh. Aku sahabat Nabi itu artinya sahabat Nabi adalah orang yang hidup semasa Nabi Muhammad hidup atau orang yang masih hidup dan berjuang dan memeluk agama Islam dan juga ikut dalam ajaran Nabi. Nabi siapa? Tentu Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu yang akan selalu ceritakan yaitu tentang sahabat Nabi kan sahabat Zubair bin Awam. Ini kalian asing ya? Ini kalian namanya ada sahabat Ali, Umar, bin Khattab, ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini nanti Pak Sabar akan bilang tentang sahabat Zubair bin Awam yang tidak kalah menariknya. Zubair bin Awam. Nah dalam kisahnya biografinya Zubair bin Awam lahir pada tahun 594 Masehi. Kalau sekarang tahun berapa? Nah, itu kan hijriahnya, kan Masehinya 1440. Iya, hijriah. Nah, kalau Masehi 2023. Oke. Dalam keluarganya Zubair bin Awam terlahir dengan namanya ini Abu Abdullah Zubair bin Awam bin Uwaidid bin As'ad bin Abu Biza bin Quraisy. Ayah Zubair merupakan saudara laki-laki dari Aisyah. Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah. Nah saat kecil ayahnya meninggal sehingga dia berjuang sendiri tanpa ayah. Makanya nanti bisa disebutkan bahwa Zubair bin Awam adalah sosok yang memberani dan tidak mudah putus asa. Nah, nanti banyak sekali sifat-sifat yang akan kita contoh dalam sahabat Nabi juga. Dengarkan ya, dengar ya. Tetap fokus coba sekarang. Tetap konsentrasi. Dalam kisahnya Nabi Muhammad SAW berusia sekitar 50 sampai 60 tahun ya. Dan sahabat Zubair
usia 15 tahun. Berarti muda atau tua 15 tahun itu? Pak Sarul tua mana? Tua. Iya, ada Pak Sarul. 15 tahun itu kelas apa ya? Kelas 12 itu ada. Kelas 3 SMP. Masalah. Kelas 3 SMP ya. Nah, itu pada saat zaman itu sahabat Zubair bin Awam masuk melalui antara Abu Bakar As-Siddiq atau sahabat Nabi yang menjadi khalifah. Ya, dengarkan saja pokoknya kalian. Kemudian sampai suatu hari salah seorang paman dari Zubair marah besar. Karena apa kok marah besar? Karena semua keluarga dari sahabat Zubair bin Awam itu agamanya Quraisy. Tahu agama Quraisy? Agama bukan Islam, agamanya kafir. Ya, agamanya kafir. Maka dari itu salah satu dari keluarganya terutama pamannya itu sangat benci karena sahabat Zubair bin Awam masuk agama Islam. Kan dulu Mas, nanti enggak tahu loh kasih pertanyaan. Tapi percuma walaupun di sahabat Zubair bin Awam itu sampai dibakar. Karena apa? Karena masuk agamanya orang masuk agama Islam. Sampai dibakar, sampai diancam. Itu percuma sahabat Zubair bin Awam itu tetap memeluk agama Islam. Itulah perjuangannya. Itu perjuangan tentang bisa masuknya Islam. Nah, kemudian ada lagi setia dalam militer. Ada yang tahu militer itu apa? Militer? Tentara. Prajurit ya, tentara perang. Zubair bin Awam itu tergabung dalam semua ekspedisi militer. Berarti ikut perang. Siapa yang sudah mulai ikut perang? Aku perang. Siapa yang mulai jadi tentara? Nah, tadi harus belajar bersungguh-sungguh ya. Tidak boleh malas ngaji. Karena ngaji Quran itu harus lancar. Ada disuruh beasiswa masuk tentara tanpa tes dan gratis jika hafid atau apa 30 juz masuk tentara nggak bayar. Ya makanya harusnya semangat ya. Oke. Beliau ikut dalam beberapa pertempuran termasuk pertempuran banyak sekali ini ada Khaibar, Palun, Yarmouk, Perang Badar, Uhud hingga pembebasan Mekah. Nah yang kita bahas saat ini perang boleh untuk dilakukan karena alasan yang jelas dalam Al-Quran yaitu surat Al-Hajj ayat 39 dijelaskan mengapa perang diizinkan yaitu karena mereka telah dianiaya. Tapi izinkan hanya jika umat Islam lebih dulu diserang. Jika tidak maka perang tidak boleh dilakukan. Ya, berarti kalau kita diserang oleh orang dulu, berarti kita boleh melawan dan kita boleh jihad. Tapi kalau dia menyerang dan juga memusuhi agama kita, itu boleh perang. Tapi ini pada zaman dulu, zaman sekarang tidak ada namanya perang. Ya, paling cuma kalian yang bilang. Kemudian ada beberapa larangan dalam perang. Kalian sudah tahu meskipun masih muda, masih kecil. Larangan dalam perang itu yang pertama membunuh orang lain atau musuh yang sedang beribadah menurut agamanya masing-masing. Jadi kalau tentara, umpamanya contohnya dulu penjajahan dulu yang jajah Indonesia bahasa mana? Negara mana? Jepang ya. Menjajah Indonesia dan dalam jajahan itu ada orang beribadah. Contohnya kiai lagi sholat. Kemudian dari Jepang menembak atau membunuh itu berarti boleh atau tidak dalam ya tidak boleh dalam perang. Tapi kalau dia melanggar berarti dia yang salah. Dosa. Ya mesti kalau itu ya. Kemudian membunuh perempuan, anak kecil dan orang tua yang tidak berdaya itu yang tidak boleh. Itu dalam perang. Kemudian sifat yang kita pelajari yaitu pedagang yang sukses dan dermawan, rajin sedekah dan tidak sombong. Siapa yang suka sombong di sini? Tunjuk-tunjuk berarti dia yang sombong. Diwilayahkan memiliki kekayaan secara raja tapi tidak sombong dan selalu sedekah. Sikap dermawan Zubair membuat siapapun menjadi kagum kepadanya. Beliau selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hartanya jika dikembalikan untuk kita. Oleh karena itu, Zubair tidak merasa khawatir atau takut menjadi miskin. Paham ya? Jadi besok kalian kalau menjadi orang kaya, enggak jadi kaya deh meskipun hartanya cukup, kalian tetap wajib sedekah. Apa
itu berbagi-bagi, nggak cuma berbagi-bagi, sedekah senyum juga sedekah. Senyum itu sedekah paling mudah. Jika orang sering bersenyum nanti orangnya akan awet muda. Tuanya tetap masih hijau ganteng. Kalau kalian udah kok main kayak gitu, ayo ini umurnya nggak lama loh. Oh iya, perhatikan ya, perhatikan. Jadi kalian harus rajin dermawan. Dermawan contohnya rajin bersedekah, sikapnya peduli terhadap sesama, tidak sombong, tidak marah dan tidak takabur, tidak merasa dirinya itu merasa paling kaya, merasa paling benar, tapi harus tetap merasa rendah hati. Tahu rendah hati enggak? Rendah hati itu kita angkatnya rendah. Kita itu belajar kayak jadi orang yang anteng, diam, tidak mudah marah. Kalau dikasih apa-apa yang didengarkan, ajaknya baik-baik pokoknya aja ya. Tidak, yang intinya yang penting tidak mengaku-ngaku kalau kita itu orang yang paling benar. Itu namanya rendah hati. Kemudian yang terakhir, dan ini wafatnya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam wafat di usia 66 tahun, artinya pada Rabiul Awal 36 saat terjadinya perang Jamal. Beliau dibunuh oleh seorang yang bernama Amr bin Jurmus. Saat itu Zubair sedang melaksanakan sholat setelah meninggalkan medan perang. Jadi kasihan nggak teman-teman? Nih, meninggalnya karena dibunuh saat sholat. Berarti itu yang membunuh itu berarti telah melanggar larangan perang juga ya. Jadi nggak boleh dibunuh. Nah, dari sifat teladan tersebut mungkin sifatnya sedikit ya. Ini masih banyak narasinya karena ini contoh sahabat. Jadi kita harus bisa meneladani sifat-sifat beliau. Sahabat siapa? Zubair bin Awam, salah satu sahabat Nabi yang paling dihormati, paling dicintai. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata bahwa sahabat Zubair bin Awam itu nanti akan masuk surga bersama Rasulullah. Nah, kalau di sini siapa yang akan masuk bersama Rasulullah? Kita sekarang. Nah, kan makanya itu berarti kita harus jadi anak yang soleh. Siapa yang pengen jadi anak soleha? Berarti kamu perempuan dong. Ya, soleh bukan soleha ya. Ingat nanti perbedaannya. Soleh dan soleha itu beda. Kalau soleh buat laki, kalau soleh buat perempuan. Ini laki-laki atau perempuan? Nah, untuk mengakhiri doa kali ini, mari kita membaca dengan komunitas saja ya. Ayat Islam salah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Dan begitu kita akhiri dengan salam ini jawab dan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.